Halo teman-teman, selamat datang di pembelajaran biologi hari ini. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat. Pada video ini disesuaikan dengan kompetensi inti 3 pengetahuan, yaitu memahami proses pembelahan sel, dalam kurung, mitosis dan meiosis, serta peranannya dalam kehidupan. Dan kompetensi inti 4 keterampilan, yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan keterampilan praktikum melalui proyek presentasi berbasis observasi mikroskopis. Tujuan dari pembelajaran ini adalah 1. Menjelaskan tahapan mitosis dan karakteristiknya. 2. Melakukan praktikum pengamatan fase mitosis pada akar bawang dengan teknik mikroskopis. 3. Menganalisis data hasil praktikum untuk menjawab pertanyaan mendasar proyek. 4. Menyusun laporan presentasi berbasis data observasi dan referensi ilmiah. 5. Mempresentasikan hasil proyek secara sistematis dan argumentatif. Pada tahap pertama adalah menentukan pertanyaan mendasar, mengapa pembelahan sel mitosis penting untuk pertumbuhan organisme. Nah, sebelum kita dapat menjawab pertanyaan tersebut, kita akan membahas materi tentang pembelahan sel. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mengamati akar dan batang tumbuhan yang bertambah panjang. Di tubuh kita juga mengalami pertambahan panjang pada kuku atau rambut. Dan kita juga pernah merasakan luka pada kulit yang perlahan-lahan akan sembuh. Semua contoh tadi merupakan bukti dari hasil pembelahan sel yang menyebabkan jumlah sel bertambah atau kondisi sel diperbaiki. Lalu, bagaimana ya prosesnya? Kita akan mempelajarinya di video kali ini. Nah, teman-teman, reproduksi sel merupakan proses perbanyakan sel dengan membagi sel menjadi 2. Reproduksi sel berlangsung melalui tahapan pembelahan sel. Pembelahan sel ada 3 jenis, yaitu amitosis, mitosis, dan meiosis. Kita akan membahasnya satu persatu. Pertama, amitosis. Amitosis adalah reproduksi sel di mana sel membelah diri secara langsung tanpa melalui tahap-tahap pembelahan sel. Amitosis disebut juga dengan pembelahan biner. Amitosis biasanya terjadi pada sel prokariotik seperti sel bakteri dan cyanobacteria atau ganggang biru. Pembelahan sel ini dimulai ketika kromosom melekat pada membran plasma, kemudian DNA akan replikasi kromosom tersebut. Pada saat sel siap membelah, kromosom dan kromosom hasil salinannya tetap melekat pada membran plasma. Selanjutnya terbentuk membran plasma yang menekuk ke dalam memisahkan kedua kromosom tersebut dan terbentuklah 2 sel anak. Pembelahan sel berikutnya mitosis. Mitosis adalah cara reproduksi sel di mana sel membelah melalui tahap-tahap yang teratur. Mitosis memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Terjadi pada sel somatis atau tubuh. Menghasilkan 2 sel anak yang memiliki genotip sama dengan induknya. Berfungsi untuk pertumbuhan dan pergantian sel yang rusak. Mitosis merupakan bagian dari siklus sel. Siklus sel terdiri dari fase interfase dan fase mitosis. Pembelahan mitosis dibedakan menjadi 2, yaitu karyokinesis, yaitu proses pembelahan inti yang meliputi profase, metafase, anafase, telofase. Dan sitokinesis, pembelahan sitoplasma menjadi 2 bagian yang terjadi pada fase interfase akhir. Fase interfase berlangsung paling lama mencakup 90% dari siklus sel. Interfase terbagi menjadi fase G1, fase S, dan fase G2. Fase G1 merupakan fase pertumbuhan dan pembentukan protein dari organel sel. Fase S adalah fase penyalinan kromosom. Fase G2 adalah fase sel kembali tumbuh dan bersiap melakukan pembelahan. Berikutnya, kita akan membahas tahapan-tahapan mitosis mulai dari fase profase, prometafase, metafase, anafase, hingga telofase. Pada fase profase yang terjadi adalah benang kromatin memendek membentuk kromatid yang akan berpasangan menjadi kromosom. Kemudian membran nukleus mulai menghilang. Pada prometafase, membran nukleus terfragmentasi sehingga mikrotubula dapat masuk ke nukleus. Kromatid dari setiap kromosom memiliki kinektor yang terletak pada sentromer. Selanjutnya, mikrotubula akan melekat pada kinektor kromosom. Saat metafase, mikrotubula terlihat jelas dan kromosom terletak pada daerah ekuator. Kromosom masih terdiri atas 2 kromatid yang terkait pada sentromer. Dan setiap sentromer memiliki 2 kinektor yang masing-masing dikaitkan dengan mikrotubula. Pada tahap anafase, mikrotubula memendek sehingga menarik kromatid ke kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki jumlah kromatid sama. Dan saat telofase berlangsung sitokinesis yang memisahkan sel menjadi 2 sel anak.
Peristiwa tersebut terjadi dengan menipis dan memanjangnya kromatid hingga terbentuk kromatin. Nukleolus dan membran nukleus juga mulai terbentuk kembali. Hingga nukleus muncul sempurna dan terbentuklah dua sel anak identik. Dan pembelahan sel terakhir adalah meiosis. Meiosis memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Terjadi pada sel gamet atau kelamin. Menghasilkan 4 sel anak dengan kromosom setengah kromosom induk. Berfungsi menjaga agar kromosom tidak berlipat ganda dan kelangsungan spesies terjaga. Dan dimulai dengan replikasi kromosom pada interfase. Replikasi kromosom ini akan diikuti oleh dua pembelahan yang terjadi secara berturut-turut yang disebut meiosis 1 dan meiosis 2. Tahapan pembelahan meiosis terdiri dari profase, metafase, anafase, telofase 1 dan 2. Kita mulai membahas fase-fase pada meiosis 1. Pada profase 1 mengambil sekitar 90% waktu meiosis dan terjadi dalam 5 fase. Pertama, leptoten yaitu tahapan saat kromatin menebal membentuk kromosom. Zigoten tahapan saat kromosom homolog mulai berpasangan. Berikutnya pakiten kromosom menebal dan mengganda menjadi 2 kromatid tetapi masih bergabung dalam satu sentromer sehingga disebut tetrad. Dan pada fase ini terjadi peristiwa pindah silang atau crossing over. Diploten kromatid membesar dan memendek. Dan diakinesis tahap saat nukleus dan membran inti menghilang, sentriol terpisah menuju kutub yang berlawanan dan terbentuk serat gelondongan di antara dua kutub. Selanjutnya, fase metafase 1 tetrad akan menempatkan diri dan berjajar pada bidang ekuator dan sentromer terikat oleh benang spindle. Tahapan anafase 1 benang spindle memendek dan menarik belahan tetrad ke kutub sel berlawanan sehingga kromosom homolog terpisah. Dan pada telofase 1 membran membentuk skat sehingga terbentuk 2 sel anakan yang haploid, tetapi kromosom masih mengandung 2 sister kromatid yang masih terhubung di sentromer. Fase-fase pada meiosis 2 adalah profase 2 benang kromatin berubah menjadi kromosom, nukleus, dan membran inti menghilang. Sentriol terpisah menuju kutub yang berlawanan serat gelondongan terbentuk di antara dua kutub pembelahan. Metafase 2 kromosom bergerak menuju bidang ekuator dan berjajar. Anafase 2 kromatid berpisah dari homolognya dan bergerak menuju kutub berlawanan. Telofase 2 kromosom berubah kembali menjadi benang-benang kromatin, nukleolus dan membran inti mulai terbentuk, serat gelondongan pun menghilang. Itulah keseluruhan tahap yang terjadi pada meiosis bisa dipahami ya. Setelah kita mempelajari tentang materi dari pembelahan sel, kemudian di langkah selanjutnya kita akan menyusun rencana proyek yang akan siswa buat. Pada langkah ini akan dilakukan pembagian siswa ke dalam beberapa kelompok, mempersiapkan bahan praktikum, membagi pembagian tugas, dan menentukan jadwal pelaksanaan. Setelah langkah menyusun proyek selesai, kita akan melanjutkan pada langkah selanjutnya, yaitu menyusun jadwal dan monitoring praktikum. Kemudian kita akan melaksanakan praktikum pembelahan sel. Alat dan bahan yang perlu dipersiapkan. Untuk memulai percobaan ini, ambil umbi bawang merah atau bawang putih dan tempelkan pada gelas kimia berisi air keran. Dengan menggunakan tusuk gigi seperti yang Anda lihat di sini. Pastikan pangkal umbi menyentuh permukaan air. Simpan ini di tempat yang aman selama beberapa hari. Setelah akar tumbuh, sekitar 2 hingga 3 cm, potong satu ujung akar dan pindahkan ke dalam botol kecil berisi cairan fiksatif Carnoise. Cairan Carnoise dapat memperbaiki DNA pada sel ujung akar. Biarkan akar dalam Carnoise fiksatif selama sekitar 48 jam. Jika Anda berencana menyimpan ujung akar lebih lama untuk digunakan di masa mendatang, Anda dapat memindahkan ujung akar ke dalam botol yang mengandung etanol 70%. Etanol mendehidrasi jaringan akar dan dengan demikian mengawetkan DNA. Ujung akar yang telah diawetkan dalam etanol sebaiknya didinginkan agar dapat bertahan selama beberapa tahun untuk studi genetik.
Ambil beberapa ujung akar dari cairan carnose atau etanol dan pindahkan ke cawan petri yang mengandung 1 asam klorida normal. Asam akan melunakkan dinding sel dan melemahkan koneksi seluler, sehingga bahan akar nantinya mudah tergencet. Panaskan perlahan cawan petri di atas api selama kurang lebih 5 detik. Biarkan ujung akar direndam dalam asam selama sekitar 2 menit. Cuci ujung akar beberapa kali dengan air suling. Sekarang pindahkan akarnya ke dalam cawan petri yang mengandung pewarna acidocarmine atau acido-orcine. Ini adalah noda kromosom yang sangat baik dan akan memberikan warna merah tua pada bahan inti sel akar. Hangatkan noda di atas api selama kurang lebih 5 detik dan biarkan ujung akar di dalam noda selama kurang lebih 5 hingga 10 menit. Sekarang pindahkan ujung akar ke kaca lampu bersih yang berisi setetes air. Dengan menggunakan silet atau pisau bedah yang tajam, buang sekitar 1 mm ujung akar dan buang sisanya. Ujung akar merupakan daerah dengan pembelahan sel yang aktif, dan itulah yang kita perlukan untuk percobaan mitosis. Turunkan kaca penutup secara perlahan pada ujung akar, pastikan untuk menghindari gelembung udara. Dengan menggunakan ujung penjepit atau pensil yang tumpul, ketuk perlahan kaca penutup beberapa kali hingga ujung akar terjepit secara merata di antara slide dan kaca penutup. Slide yang diremas dengan benar akan tampak samar, merah muda, keruh, hingga hampir tidak berwarna. Slide ujung akar sekarang siap untuk pengamatan mikroskopis. Beginilah tampilan ujung akar yang tergencet halus di bawah 10 kali mikroskop. Seperti yang Anda lihat, sel-sel di ujung akar tersebar dengan baik hampir tanpa tumpang tindih. Jika ujung akar kurang tergencet, Anda dapat mengulangi proses pemerasan hingga menyebar dengan baik. Pindai slide untuk mencari sel yang menunjukkan tahapan pembelahan mitosis dengan daya rendah lalu lanjutkan ke pengamatan dengan daya tinggi, misalnya lensa imersi minyak 40 kali atau 100 kali. Untuk pengamatan di bawah objektif 100 kali, Anda perlu menambahkan setetes minyak imersi di atasnya kaca penutup dan turunkan lensa objektif secara perlahan hingga menyentuh permukaan minyak. Dari sana, gunakan knop penyesuaian halus untuk pemfokusan. Anda dapat mengambil foto mikro dari berbagai tahapan dengan menggunakan teknik sederhana menggunakan ponsel dan tripod seperti itu. Dan inilah tayangan slide singkat dari berbagai tahapan mitosis pembelahan sel pada sel ujung akar spesies Allium. Setelah melakukan praktikum, selanjutnya kita memasuki tahap selanjutnya, yaitu menguji hasil dan evaluasi. Pada tahap ini, masing-masing kelompok harus mempresentasikan hasil di depan kelompok lain, dan guru akan menilai hasil presentasi yang telah dibuat. Dan telah berakhirlah pembelajaran pada video ini. Sehat selalu!